Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam acara podcast Dialog Dakwah Budaya. Sudah menunggu kan? Pasti ya, karena kita akan ngobrol santai dan kita akan coba untuk mengeksplorasi, menangkap makna gitu ya tentang silaturahmi nih. Saya haturkan selamat sore, salam bahagia untuk semuanya yang sudah bergabung lewat Zoom meeting ataupun Anda yang sudah siap-siap nih akan menyaksikan lewat live YouTube ataupun Facebook di akunnya Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah ya. Untuk kesempatan sore hari ini kita akan berbicara tentang budaya silaturahmi pada Idul Fitri, tapi khusus di daerah Jawa. Tidak menutup kemungkinan kita juga akan membuka gitu ya ruang diskusi, ruang obrolan dengan teman-teman semua yang bergabung kalau di daerah masing-masing seperti apa gitu. Nah, jarak boleh terpisah namun kebersamaan tetap terjaga. Jaraknya ada di mana-mana karena selepas pandemi nampaknya kita harus adaptif juga gitu, jangan terpisah terus nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, Dialog Dakwah Budaya ini setiap Senin akan hadir menemani semuanya teman-teman yang sudah menunggu. Obrolan-obrolannya cukup mudah-mudahan bisa berdampak ya, bagaimana kita menyesuaikan karena budaya kan selalu berkembang gitu ya Bu ya. Oke, budaya silaturahmi pada Idul Fitri di Jawa mungkin akan beda, di Sunda juga beda gitu ya. Saya ada beberapa hal yang beda memang karena saya orang Sunda gitu. Ketika pindah ke Jogja ada beberapa hal, oh iya ya, kalau di Jawa tuh ada beberapa filosofisnya gitu. Kalau bahkan dulu mungkin saya nggak akan pernah berpikir ada makna-makna yang tersirat gitu ya secara filosofi. Ya kalau Lebaran kumpul keluarga pakai baju baru makan gitu ya kalau dulu gitu. Nah, untuk pemirsa atau teman-teman yang sudah bergabung nanti boleh ya kita buka ruang diskusi, sharing bagaimana budaya silaturahmi di Idul Fitri ini khusus ya, karena silaturahmi itu kan meluaskan pikiran, ya. Selain meluaskan pikiran, ini juga bisa memperkaya sudut pandang gitu. Dan yang paling penting, ini merupakan salah satu di antara sekian banyak membuka pintu rezeki gitu ya. Makanya banyak-banyak silaturahmi gitu ya Bu ya. Di samping saya ada Ibu Nur Aini Setiawati PhD. Beliau adalah salah satu pengajar di Fakultas apa Bu? Ilmu Budaya di Universitas Gadjah Mada, dan beliau juga salah satu pimpinan dari Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah. Dan acara Dialog Dakwah Budaya merupakan kerjasama dari Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah bersama Pimpinan Pusat Majelis Tabligh, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tabligh gitu. Ya Bu, kita ngobrol dulu nih tentang budaya silaturahmi. Silaturahmi itu merupakan budaya, tapi kalau dalam Al-Quran juga ada anjurannya ya untuk terus melakukan silaturahmi gitu. Untuk kacamata tadi kan memperkaya sudut pandang dari sisi Ibu sebagai seorang budayawan lah gitu, dari sisi budaya gitu. Apa itu sebenarnya silaturahmi? Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi itu sebenarnya sudah menjadi budaya Jawa sejak zaman dulu, kalau kita melihat sebenarnya budaya itu sudah zaman pertama berdirinya manusia, kemudian manusia menjadi manusia yang menetap dari nomaden ke menetap, itu sudah ada budaya. Tapi ada untuk budaya silaturahmi itu ya kalau kita dari sisi Islam ya, Idul Fitri itu ya sejak zaman kerajaan Mataram Islam itu ya, itu diwujudkan. Nah, diwujudkan itu apa itu sebenarnya ya, tujuannya untuk kalau kita melihat dari silaturahim itu tidak dianjurkan secara jelas dalam Islam, itu tidak dianjurkan secara jelas, namun sebenarnya dalam hadis itu agar umat Islam selalu menjalin silaturahim itu dianjurkan ya. Bahkan itu dengan orang yang sudah memutuskan hubungan, misalnya ada konflik ya, itu antar keluarga, antar teman, itu ya tetap silaturahim itu dianjurkan ya. Nah, demikian pula ucapan minal aidin wal faidin dan mohon maaf lahir batin itu tidak ada dalam hadis. Karena itu jika orang memiliki kesalahan itu
supaya segera minta maaf. Nah, itu kalau dari sisi Islam kan seperti itu. Oke, Nah, baik. itu jadi tapi dalam hadis itu ada ucapan seperti apa ya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Anjurannya taqabbalallahu Nggih. minna wa minkum Iya, gitu semoga ya. Allah menerima amalanku dan amalanmu kan Ya, begitu selama itu bulan ya, Ramadan selama bulan gitu. Ramadan. Oke. Nah, Kalau tadi Ibu kan ini saya pengen tahu Ibu karena Ibu mempelajari tentang Iya, budaya. iya. Kalau zaman kerajaan dulu iya, Mataram iya, ya, kerajaan Islam, silaturahmi itu apakah hanya dilakukan di saat Idul Fitri aja gitu atau ada beberapa kegiatan yang itu ada makna silaturahminya? Ya, kalau silaturahmi itu sebenarnya tidak harus pada masa Idul Fitri ya. Iya, Jadi iya. sering diadakan ya. Kalau misalnya dari sisi Islam ya pas pengajian itu juga ada silaturahim ya. Kemudian acara-acara yang berbau Islam itu, nah itu silaturahim. Tapi kalau berkaitan dengan Idul Fitri itu persoalan yang budaya yang dilakukan oleh jutaan manusia yang ada di Indonesia ya, umat Islam di Indonesia itu sangat dipentingkan. Nilai-nilai yang sangat tinggi itu sangat menjadikan penting begitu ya, karena sudah lama tidak bertemu dengan orang tua, sudah lama tidak bertemu dengan keluarga gitu. Biasanya keluarga itu ada yang misah-misah, misalnya orang tua yang ada di Yogyakarta, nanti anaknya ada yang di Jakarta, ada di Sumatera, ada Kalimantan, begitu. Betul. Nah, oleh karena itu kerinduan itu ada, begitunya. Kerinduan antar keluarga, antar tetangga, antar kampung di kampung halaman itu tuh selalu ada. Nah, hormat dengan orang tua pun juga dianjurkan dalam Islam ya. Jadi ini bagi umat Islam itu sangat mendambakan adanya silaturahim, terutama kalau kesibukan setiap hari itu ya mungkin tidak bisa ketemu dengan orang tua, dengan keluarga, dengan tetangga gitu ya, tetangga dekat gitu, sahabat-sahabat. Nah, itu sepertinya diperluke gitu ya. Diusahakan supaya bagaimanapun saya harus pulang sampai menabung begitu ya. Nah, itu budayanya sebenarnya menabung untuk besok saya kalau Idul Fitri bisa bertemu dengan keluarga, dengan orang tua di tempat kelahiran saya. Oke, baik. Itu, Sebelum kita lanjutkan, saya menyapa dulu untuk Ibu Bapak yang bergabung lewat Zoom meeting ya. Ada banyak yang sudah bergabung. Terus juga ada Anda juga bisa menyaksikan lewat live YouTube dan juga Facebook di channelnya Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bu, kita kan temanya kalau lebih spesifik lagi ya, budaya silaturahmi pada Idul Fitri di Jawa. Yang saya pahami nih ya, Idul Fitri apalagi sejak kecil tuh saya akan menunggu-nunggu gitu. Selain Ramadannya yang luar biasa, ada karakteristik tertentu, suasananya juga beda. Lebarannya ada baju baru, makanannya istimewa, ada ketupat, ada lontong. Kalau sekarang mungkin bisa lah ya gitu, ada lontong gitu karena ketupat susah. Ada ketupat, ada opor ayam. Terus juga ada silaturahmi, kita ketemu keluarga besar. Nah, mungkin budaya-budaya ini kalau dikaji secara filosofis atau beberapa hal yang mungkin Ibu bisa memberikan penjelasan, ada makna di balik itu gitu, di balik simbol ketupat. Terus yang paling luar biasa di Indonesia itu adalah mudik. Sampai macet-macetan ya gitu. Betul. Capeknya hilang karena mau kumpul sama keluarga gitu. Nah, kita mudik dulu aja karena sebelum Lebaran kan biasanya kita mudik nih. Ada nggak Bu makna mudik gitu yang bisa dijelaskan kepada teman-teman Ibu Bapak yang sudah hadir di sini? Silakan. Nah, mudik itu sebenarnya artinya adalah kembali ke udik, kembali ke asal ya. Ke udik, ke asal. Jadi itu merupakan gerak sosial yang luar biasa nih. Gerak sosial yang luar biasa yang melibatkan masyarakat Islam hampir di seluruh Indonesia ya. Itu seperti itu. Nah, meskipun itu banyak tantangannya apa? Misalnya kalau sekarang pun COVID itu berusaha untuk bagaimana ya untuk kembali pulang, tapi kan ini ada nanti juga PPKM itu sudah
ada rencana mau level 3 dan sebagainya. Dan anjuran Dan itu selama 2 tahun ini kan anjurannya tidak boleh mudik gitu. Tidak boleh Saya mau mudik. tanya dulu deh, mudik itu dari kata apa? Mungkin ada filosofinya. Mudik itu ya dari kata udik. Udik, Ya, udik itu udik. apa ya? Udik. Kalau orang Sunda bilang udik itu tuh orang kampung gitu, Bu. Ya. Bener nggak, Bu? Ya kembali ke kampung. Ya, Oh, kembali gitu. ke kampung. Udik itu kembali ke kampung. Udik itu kembali ke Ya, kampung. ya. Itu bahasa Jawa ya, Itu Bu ya? bahasa Jawanya. Oke, baik, Ya, baik. jadi pulang kampung, kembali pulang kampung. kampung. Nah, itu Kasihan yang nggak punya kampung ya, Bu, atau nggak pernah merantau. Nggak bisa mudik Iya, dong, Bu. betul, Iya, betul, iya, nggih. iya. Tapi Iya. rata-rata orang Indonesia banyaknya menyebar gitu ya, Menyebar, menyebar. ya. Nah, Nggih. silakan Ibu bisa jelaskan tentang budaya mudik dalam filosofi Jawa gitu, silakan. Itu jadi kalau kita lihat ya mudik itu dari sisi filosofi Jawa itu kembali ke kampung itu sangat merindukan. Jadi begini, biasanya apa yang terjadi di situ, budaya yang dilakukan adalah bertemu dengan orang-orang yang ada di kampung halamannya. Pertama yang akan dituju adalah orang tuanya. Betul. Ya, orang tuanya, kemudian keluarga-keluarga besarnya, tetangga kerabat. Nah, kemudian yang kedua adalah di situ makan ketupat. Nah, itu ya. Makan ketupat itu menjadi suatu keinginan, wah saya kalau pulang nanti akan merindukan sekali makan ketupat, opor dan sebagainya. Nah, sekarang Sebagai mungkin diganti makanan khas lontong ya. Makanan khas. Nah, itu budayanya itu seperti itu. Nah, kemudian juga yang lainnya adalah berziarah ya. Kalau orang tuanya, meskipun orang tua sudah tidak ada, itu biasanya ya tetap kembali, berusaha untuk pengen pulang ya, minimal nanti kalau orang tua sudah tidak ada nanti bertemunya pada keluarga besar. Nah, itu sudah menjadi budaya mudik itu tadi di Jawa. Nah, tujuannya yaitu tadi bagaimana saling ya bertemu, punya rasa kasih sayang, kangen-kangenan, nah gitu ya. Nah, itu jadi memang ya di situ ada persoalan wah kalau mau ketemu orang terus pakai baju yang baru bagus ya, tapi itu sebenarnya tidak menjadi keharusan. Menjadi keharusan ya. Nggih, Itu nah. tapi budaya itu juga muncul ya. Nggih. Akhirnya pada akhirnya budaya itu muncul. Kalau Lebaran pasti baju-bajunya baru gitu ya. Iya, akhirnya begitu. Itu kan akhirnya Karena begitu ya, pengen Bu ya. tampil yang Istimewa. ketemu Iya. dengan keluarganya. gitu Tapi ya. itu bukan sebagai satu Sebagai anjuran. satu, Bu, nggih. kenapa harus ada ketupat? Kenapa harus ada opor? Apakah ini muncul dari sejak zaman kerajaan Mataram dulu juga gitu? Iya. Apakah ada filosofinya juga gitu berkaitan dengan iya. menu makanan ini? Iya. Kenapa nggak pepes? Kenapa nggak gudeg gitu ya? Ya, itu ada nilai-nilai tersendiri ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari kata lebaran sendiri, lebaran itu lebar itu dimaksudkan hati manusia supaya lebar gitu ya. Lebar dapat memberikan maaf pada keluarga, tetangga gitu. Kemudian juga yang kedua itu artinya luber ya. Luber ya. Itu melimpah ya. Ini diharapkan rezekinya melimpah ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah leburan ya. Leburan itu memiliki arti melebur. Jadi melebur memiliki arti dosa-dosa itu sudah terlebur, sudah hilang gitu ya, itu karena sudah bermaaf-maafan gitu. Kenapa disebut Idul Fitri itu disebut dengan lebaran gitu Lebaran ya? Nah, itu kemudian laburan itu berasal dari kata labur, kapur gitu ya, menjadi sudah putih jernih gitu ya. Nah, kemudian itu makanannya juga kupat itu ada artinya tersendiri itu sebenarnya Mbak ya. Kemudian sudah menjadi budaya, ada kupat, ada itu tadi empat kupat itu yang ingin difokuskan untuk bertemu dengan keluarga itu ya
ada 4 tali persoalan 4 itu tadi ya. Ada kupat, artinya ada ketupat itu juga simbol ya, simbol di Lebaran Idul Fitri ya, gitu ya. Oke, baik. Ya. Kemudian Idul Fitri sendiri itu artinya adalah hari raya untuk kembalinya manusia ke fitrah, yang itu yang paling utama. Oke. Nampaknya sudah ada yang bergabung nih Bu ya, biar kita obrolannya lebih luas lagi. Tadi kan karena dengan silaturahmi, walaupun silaturahmi kita itu juga ada maksudnya tidak ada jarak gitu ya. Tapi kita memakai media gitu ya, kecanggihan teknologi. Nah, di saat sore hari ini kita bersilaturahmi, mudah-mudahan juga memperkaya sudut pandang kita. Ada pertanyaan dari Marsudiati, pimpinan daerah Aisyah Bantul ya. Kita Assalamualaikum Ibu Marsudiati dari Bantul, deket-deket nih ya. Assalamualaikum Bunda Nur Aini. Izin nih tanya, sekarang sudah ada alat komunikasi digital. Bagaimana makna silaturahmi dengan WA ataupun telepon gitu? Bedanya dengan langsung bertemu bertatap muka gitu. Apalagi 2 tahun ini kan ada larangan untuk tidak mudik ya. Jadi tatap mukanya memang pakai layar nih Bu, video call gitu. Ini bisa disampaikan maknanya apakah berubah atau tidak? Ya, kalau sudah ada alat komunikasi yang canggih sekarang ini, ada WA, ada telepon, ada video call. Nah itu saya kira nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi ketemu orang, saya sendiri malah bilang sama anak saya jangan pulang. Anak saya itu ada 2 di Jakarta ya. Nah Jakarta itu adalah tempat yang merah ya. Dulu zona merah ya. Zona merah, saya takut juga. Udah kamu tidak usah pulang aja. Kalau kangen sama mama, papa ya sudah pakai video call saja. Atau pakai WA ya, WA. Dan video kan juga kita bisa ketemu, bisa melihat wajahnya. Kita sedang apa, kita kan tahu kalau itu orang tua sakit atau tidak, anak-anak seperti apa begitu ya. Jadi sebenarnya itu ya dari sisi budaya memang berubah, artinya lebih modern. Ada perubahan budaya, tapi maknanya juga tetap sama gitu ya. Itu silaturahmi. Ya. Doa-doa yang disampaikan walaupun tidak langsung juga tetap bisa disampaikan begitu ya. Bisa disampaikan. Baik Ibu, kita coba lagi nih, ada Ibu Widyastuti dari MPI ya. Dalam tradisi Jawa yang saya tahu, setidaknya di desa saya, mudik pas Lebaran Idul Fitri kalah dengan mudik saat momen nyadran, karena masih kuat tradisi ziarah makam secara massal di satu desa. Mereka kalau harus lebih memilih mudik saat nyadran ketimbang saat Lebaran Idul Fitri. Nanti bisa disampaikan juga, karena saya nggak paham nih nyadran itu apa ya Bu ya. Jadi mudik saat Lebaran Idul Fitri bukan satu-satunya tradisi mudik di Jawa. Menurut Ibu Nur, bagaimana dengan tradisi mudik saat nyadran? Nah, ini kan ada mudik, ada nyadran. Karena teman-teman yang sekarang bergabung di Zoom meeting ataupun yang menyaksikan live YouTube ataupun Facebook nih tidak semuanya paham tentang nyadran dan mudik. Silakan Bu, nyadran dulu deh ya. Nyadran itu sebenarnya melihat orang tua itu dari kuburannya ya. Kuburannya itu kita berusaha untuk bertemu dengan orang tua, seakan-akan itu kalau sudah lihat kuburannya, nah itu orang tua saya seperti sudah itu bertemu, waktu itu. Tapi sebenarnya kalau menurut ada kekuatan, ada ikatan gitu. Ada ikatan batin. Jadi kalau misalnya tidak ada kuburannya, terus anak-anak itu apa ya yang saya ini apa ya, saya rasa kasih sayang saya mencurahkan orang tua di mana, kangen saya itu di mana, itu kan nggak bisa ini ya. Tapi kalau begitu tahu ada kuburannya itu kan terus kemudian yang dituju itu. Kalau saya kangen orang tua, yang saya doakan di situ. Nah, meskipun dalam Islam pun kalau untuk nyadran itu tidak ada tuntunan untuk harus orang tua itu begitu. Yang penting kan didoakan kalau orang tua ya. Betul, jadi betul. Untuk ke ziarah ke kubur itu ya di mana-mana pun kan bisa begitu. Jadi pilihannya mudik di saat nyadran sama mudik di saat Idul Fitri itu bagaimana nih pertanyaannya Bu Dewi Wit ya, menurut
menurut Ibu dari sisi budaya? Ya, itu sebenarnya ada rangkaiannya, Mbak. Oh gitu. Iya, rangkaian. Secara Jadi, budaya ya. secara budaya ada rangkaiannya. Jadi Kalau dalam agama nggak ada tuntunannya begitu tidak ada ya. Nggak tuntunannya. ada tuntunannya. Dalam Itu kan sepertinya adanya di Indonesia ya. di negara Muslim kayaknya nggak ada sih. ya, apalagi di Arab ya, kuburannya udah tumpuk-tumpuk ya, iya. tahu di mana gitu ya. Iya, iya. Cuman kalau orang Indonesia itu hatinya tentram. Wah, kuburan orang tua saya di sana. Terus kemudian kalau Idul Fitri itu artinya bersilaturahim kepada keluarga besar, dia kemudian bareng-bareng nyadran. Ya, itu rangkaian dari Idul Fitri itu. Oke. Sekali-kali itu ketemu orang tua yang masih hidup atau yang sudah tidak ada dengan cara nyadran itu tadi. Oke. Ya, pas saya pernah dengar nih Bu ya, ada beberapa tahun di Jogja gitu. Iya. Ada juga kalau sebelum Ramadan, sebelum Ramadan itu ada besik ya, besik ya. Itu merupakan bagian dari itu nggak Bu? Ada relate-nya, ada sambungannya nggak? Besik, nyadran, mudik, ada nggak Bu? Besik Untuk itu budaya Jawa ya. Ya, besik itu artinya kalau dari sisi orang Sunda apa itu? Nggak ada. Iya, ya kalau di Jawa kayaknya yang yang diunggulkan yang nyadran itu. Yang ya. nyadran itu. Ya, besik itu artinya apa ya? Kalau dalam bahasa Jawa Lebih bisa bersih-bersih makan diartikan gitu ya. membersihkan, bersih-bersih ya. Ya kalau dari sisi makan-makan bersama dan sebagainya itu ya itu, tapi dari sisi rangkaian silaturahim pada masa Idul Fitri itu ya itu tadi bertemu kepada keluarga besar orang tua, walaupun tidak punya uang itu pun diusahakan bagaimana ya. Iya. Dan tentu saja mungkin karena untuk berniat untuk silaturahmi gitu. Karena salah satu silaturahmi itu kan katanya juga memberkahkan atau memperpanjang rezeki, artinya selalu ada gitu rezekinya ya Bu ya. Oke, sebelum saya menyapa lagi kepada Ibu, Bapak dan teman-teman yang sudah bergabung, silakan Anda bisa sharing ya. Karena ini kita akan melihat dari kacamata budaya di Jawa gitu tentang Idul Fitri. Siapa tahu teman-teman yang dari Melayu gitu ya, atau dari suku yang lain, dari Bugis gitu, yang mau berbagi berkaitan dengan silaturahmi di Idul Fitri ini bisa sama-sama ngobrol di sini gitu ya. Bisa diketikkan lewat chat room ya, room chat, ataupun kalau lewat YouTube atau Facebook bisa di kolom komentarnya. Bu, saya mau balik lagi tadi karena baru sedikit tentang ketupat. Ketupat itu tidak hanya sekedar ketupat, tapi itu juga merupakan simbol gitu ya. Terus kenapa Idul Fitri itu disebut Lebaran? Ternyata itu ada banyak makna, dari mulai luber, lebar, apalagi tadi banyak ya, lebur, labur gitu. Ternyata banyak banget gitu ya. Keren banget ya sampai berpikir ke sana, karena memang Lebaran itu kembali ke fitrah kita, betul. seperti Suci bayi lagi, bersih lagi gitu ya. Nah, Ibu bisa menjelaskan lagi tentang ketupat gitu, simbol ketupat yang punya makna secara filosofi Jawa. Ya, ketupat itu laku 4 apa itu jadi apa ya, supaya orang Jawa itu punya filosofi itu melakukan itu tadi nggih. Kalau misalnya dalam hadis itu ada orang bersilaturahim, itu kalau misalnya yang diadakan secara Idul Fitri itu kan tidak ada dalam hadisnya ya, tapi Nabi Muhammad itu bersabda bahwa orang yang menginginkan untuk banyak rezeki, panjang umur, nah, itu supaya melakukan apa? Menjalin silaturahim itu tadi. Oke, baik. Nah, itu kaitannya dengan apa? Ketupat itu tadi itu nggih, jadi laku 4 itu tadi, hal-hal yang seperti itu. Dan juga ucapan dalam Idul Fitri itu juga diperbolehkan dengan banyak makna. Misalnya orang mengatakan bahwa Id Mubarak. Nah, Id Mubarak itu juga semoga Id itu yang penuh berkah. Nah, itu kemudian minal aidin wal faidin, semoga kembali dan meraih kemenangan. Nah, itu hal-hal yang seperti itu ya
boleh-boleh saja, yang penting tidak keliru memaknai dari Idul Fitri. Kemudian juga ada kalau orang Jawa ya Sugeng Riyadi gitu ya. Oh iya. Sugeng Riyadi. Nah, itu selamat hari raya. Nah, itu Sugeng Riyadi itu selamat hari raya. Ya, selamat hari raya. Nah, itu hal-hal ini orang-orang Jawa itu sangat feodal, patuh sama orang tua ya. Kalau zaman dulu itu kan feodal sekali. Iya. Ya, orang tua juga. Sekarang orang tua sama anak lebih egaliter gitu ya, Bu ya. Sudah lebih egaliter ya. Tapi kalau budaya dari dulu seperti itu, kemudian jadi nampaknya orang tua sendiri juga mengharap kehadiran anak-anaknya gitu untuk bersilaturahmi. Saya mau tanya Bu, tentang di Idul Fitri itu ada sungkem juga ya. Nah kalau saya nih ada perbandingan nih, saya orang Sunda dulu kalau Lebaran ya udah suntangan sama orang tua, sama kakak, sama adik misalnya gitu ya. Suntangan sudah gitu. Nah pas saya datang ke Jogja gitu, jadi ada sungkeman yang itu lama banget. Jadi misalnya kita, karena saya nggak paham ya ngomongnya Jawa, nanti kita yang minta maaf ngomong banyak, terus nanti dibalas lagi sama orang tua, kakek, nenek. Nah itu mungkin bisa dijelaskan isinya apa, maknanya apa, ada filosofinya enggak gitu. Gitu ya itu kalau sungkem itu pertama adalah mendoakan dulu. Oh, jadi ada rangkaian juga di sungkem itu ya? Ada rangkaian. Apa mendoakan terlebih dahulu? Kepada kedua orang tua. Kemudian ada pakemnya nggak tuh bicara? Doa juga. Gimana? Ada pakemnya nggak dalam dalam sungkem itu? Kata-katanya misalnya, atau itu bebas apapun yang mau kita sampaikan itu disampaikan. Ya kalau dalam bahasa Jawa itu kalau di bahasa nyuwun mohon maaf gitu lahir batin, nyuwun pangapunten sedaya kalepatan dalem. Nah itu berkaitan dengan kupat tadi ya, lepat supaya lepatnya itu dimaafkan kesalahannya ya. Jadi lepat itu ya sama ya kesalahan gitu. Jadi itu mohon maaf lahir batin itu, mohon maaf dulu, kemudian setelah itu mohon doa gitu ya. Mohon doa dari orang tua supaya nanti orang tua juga begitu membalas, mendoakan mendoakan supaya sukses, sehat, bahagia, lancar gitu ya, istiqomah. Nah itu kalau orang tua saya itu seperti itu. Nah kemudian nanti kalau ya anak-anak kecil ya pundi anunipun fitrohipun itu artinya apa itu amponya. Itu bagian dari budaya juga ya Bu, karena Idul Fitri itu juga akan selalu disiapkan dan menyiapkan. Menyiapkan. Ya kalau saya masih kecil saya akan mengharapkan dapat angpau gitu ya dari keluarga besar, tapi karena sekarang posisinya udah besar gitu ya, udah dewasa, artinya kita yang harus menyiapkan. Apakah itu juga bagian dari rangkaian budaya dan juga ada maknanya secara filosofi Jawa? Iya ada, karena saya lihat di beberapa wilayah di Jawa itu orang tua itu yang simbah itu punya anak-anak punya cucu-cucu. Nah itu biasanya sudah menyiapkan ampok itu, ada yang berbentuk sudah taruh di amplop itu, atau mungkin gitu kalau angpau lebih ke Cina kita bilangnya apa ya, sedekah atau berbagi sedekah berbagi sedekah itu. Nah itu kaitannya juga dengan ya ini tadi membagi rezeki ya, rezeki. Kemudian nanti ada juga yang disebar biar untuk rame-rame itu. Jadi uang itu disebar, nanti anak cucu-cucu gitu ya? disawerkan rezekinya biar melimpah. Nah itu artinya seperti itu. Baik. Masih bersama Ibu Nur Aini Setiawati PhD. Beliau adalah salah satu pengajar di Fakultas Budaya, Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, dan juga pimpinan dari Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah. Dan kami siaran podcast Dialog Dakwah Budaya dari Tablik Institut Muhammadiyah ya, pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tablik. Silakan Anda yang mau sharing, mau kasih masukan, atau mau sedikit bercerita juga tentang
beberapa kebiasaan atau budaya Lebaran di daerah masing-masing, silakan bisa disampaikan ke sini. Siapa tahu kita bisa diskusi lebih banyak, ada pemaknaan di situ, pengambilan sikap secara positif, pengambilan manfaat gitu, silahkan ya. Bisa di chat room, di Zoom meeting, ataupun bisa di kolom komentar live YouTube dan Facebook. Dari Abu Muflih Banyuwangi. Assalamualaikum Abu Muflih Banyuwangi, jauh nih ya nyebrang. Ketika saya kecil tidak mengenal istilah angpau saat lebaran ya, tapi kenapa sekarang istilahnya menjadi sama dengan budaya perayaan negeri lain atau dengan budaya etnis lain gitu ya. Kapan nih mulainya Bu gitu ya, nggak tahu ya. Nanti bisa dijelaskan oleh Ibu. Tadi juga saya berusaha untuk mencoba meralat gitu ya. Kalau bisa sih kita nggak bilang angpau, tapi misalnya berbagi rezeki gitu ya, atau tadi bersedekah. Kan sedekah juga yang terbaik adalah sama orang-orang sekeliling kita ya Bu, yang sukses memberi yang kurang begitu sukses gitu. Silahkan Bu, kenapa nih ada perubahan budaya juga gitu ya. Budaya itu suatu proses nih, kadang-kadang mengalir itu tanpa terasa. Jadi kalau anak-anak bilang angpau apa itu sebenarnya kan mendapat istilah dari ada pengaruh ya, pengaruh dari informasi, informasi dari Tiongkok itu orang-orang itu kan seperti itu. Nah kalau kita ya itu anak-anak itu minta rezekinya ya. Kalau di kita biasanya udah ya, dari angpau THR aja. THR itu sebenarnya sudah baru juga ya. Iya, tunjangan hari raya ya. Apa ya? Kalau dulu apa ya Bu? Ya sedekah itu ya. Oh, sangu katanya ada bisikan. Kalau orang Sunda sangu itu nasi. Itu kan beda lagi ya. Ya kayak banget nih Indonesia gitu ya. Memang istilah Jawa itu sangat kaya. Ya, tapi kalau misalnya mau mempertahankan budaya-budaya kita gitu, kalau bisa ya itu dirubah ya, nggak usah istilahnya mengistilahkan angpau, tapi misalnya THR atau apa ya? Ya sangu ya sodakoh gitu ya. Nanti kita bisa cari pemaknaan yang lebih karena tidak ada istilah yang yang informasi menjadi yang masif yang mereka serap itu kemudian langsung keluar begitu ya. Nah, itu sebenarnya ya rezeki dari simbah, kemudian disalurkan ke anak-anaknya, kemudian disalurkan ke cucunya, itu biar senang pas hari raya itu supaya happy gitu. Ya itu tuh jadi kebahagiaan juga gitu ya. Oke, begitu ya. Ya artinya ya kita harus sama-sama ya, kalau misalnya ada beberapa budaya yang sudah mulai bergeser, kalau kita ingin mempertahankannya, kita juga harus menjaga itu dan memelihara. Begitu ya Bu ya. Ya, sebenarnya budaya zaman dulu itu sudah bagus sekali nih. Cuman kadang-kadang terpengaruh oleh budaya-budaya yang muncul yang baru itu tadi. Sehingga nanti informasinya lebih cepat gitu ya sekarang. Terus kata-katanya jadi lain. Betul. Itu ada plesetan juga begitu. Padahal kita sebenarnya sudah punya ya, Jawa ataupun Islam itu sudah punya istilah yang harus kita pegang yang pas gitu ya. Pas, yang itu tidak perlu dirubah kalau memang itu sudah bagus ya. Ya itu jadi budaya lokal itu perlu dipertahankan. Ngobrolin Lebaran, ngobrolin Idul Fitri, ada satu kerinduan nih ya, karena 2 tahun ini kita benar-benar terpending gitu ya Bu, apalagi yang jauh dari keluarga, yang dekat aja ada beberapa yang mungkin karena terdampak gitu sehingga tidak bisa bersua ya, ada pergeseran juga. Silakan untuk Ibu, Bapak, teman-teman yang sekarang berada di Zoom meeting ataupun yang menyaksikan lewat live YouTube dan Facebook di channelnya Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anda bisa bersama. Sebenarnya kita akan membuka gitu ya, kalau teman-teman Ibu Bapak yang punya sudut pandang, biar kita kaya dengan sudut pandang bagaimana melihat budaya silaturahmi Idul Fitri tidak hanya di Jawa saja atau suku-suku lain, atau mungkin tadi yang Banyuwangi, kalau Banyuwangi punya sesuatu yang lebih unik, boleh ya disampaikan ya. Ada lagi pertanyaan kah? Kita coba lihat yang benar mana Bu, silaturahim atau silaturahmi gitu, apa bedanya? Silahkan Bu Nur. Yang betul itu ya silaturahim gitu ya. Kalau silaturahim itu punya makna menebar kasih sayang, kecintaan ya, pada keluarga, pada orang tua gitu. Nah itu memang budaya seperti itu ya
apa namanya yang diinginkan oleh umat Islam seluruh Indonesia itu menjalin silaturahim, dan itu memang dianjurkan oleh Islam bahwa untuk memanjangkan umur, untuk melapangkan rezeki, untuk bahagia, nah itu dengan menjalin silaturahim. Oke Bu, ada lagi budaya di Idul Fitri ya. Kalau di Sunda namanya halal bihalal. Kalau di Jawa namanya apa ya Bu? Apa ya Bu? Kalau habis Lebaran itu biasanya namanya? Ya. Bukan silaturahmi, bukan halal bihalal. Kalau habis Lebaran tuh biasanya ada yang ya, pertemuan terah itu tadi. Iya. Sawalan ya Bu? Apa ya? Sawalan. Kayaknya ada satu istilah ya. Istilah Islam ya, sawalan. Iya. Hari bulan Sawal. Oh iya, gitu. biasanya gini. Oh nanti mau ada sawalan gitu ya Bu ya. Iya gitu. Ada itu terah itu namanya, itu memang diadakan, itu juga kaitannya dengan sebenarnya Idul Fitri itu tadi. Oh ya, sawalan ya. Misalnya aduh besok nih mau sawalan di sekolah, sawalan di kampus, sawalan di mana gitu, beberapa komunitas. Itu bagian dari budaya juga ya Bu ya. Budaya Jawa juga ya Bu ya. Iya. Itu berkaitan dengan berhubungan dengan Idul Fitri itu 1 Sawal gitu kan. Oh iya, itu kemudian menyebutnya enaknya itu sawalan begitu. Sawalan itu tidak hanya di 1 Sawalnya, tapi dalam bulan Sawal itu melakukan kegiatan-kegiatan bersilaturahmi gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya tanggapan nih. Kalau dulu saya biasa menyebutnya fitrah, nyuwun fitrahnya. Fitrah bisa dimaknai doa. Ini tanggapan ya dari Ibu Ekar ini. Kalau dulu saya biasa menyebutnya fitrah, nyuwun fitrahnya. Fitrah bisa dimaknai doa, dan orang tua selain doa juga memberikan uang jajan kepada anak-anak. Maka disebutnya fitrah gitu. Betul ya? Betul sekali ya. Oh gitu. Kadang-kadang juga ada ya, kalau yang itu yang sudah besar-besar itu biasanya kalau salaman sama orang tua, tapi belum bekerja, masih SMP SMA. Iya. Lah ini sudah didoakan mana fitrahnya yang itu harapannya itu ya mendapat fitrah itu tadi. Oh ternyata itu juga makna fitrah itu bisa luas juga ya. Saya pikir kalau misalnya fitrah itu dibagikan pada orang yang tidak mampu, misalnya ada kan zakat fitrah gitu. Siapa saja yang harus dikasih fitrah, siapa saja yang punya kewajiban memberi fitrah, itu kan sudah ada ya Bu dalam agama gitu. Saya pikir begitu, tapi ternyata juga lebih luas maknanya ya. Luas maknanya. Besoknya harus diganti ya, kalau nggak minta THR minta fitrahnya dong gitu ya. Tapi kalau bisa jangan minta, mendingan ngasih aja gitu ya Bu ya. Ya biasanya itu ya eyangnya itu namanya ngasih eyang fitrah, pengennya ngasih memang pengennya ngasih, sudah sama tidak anak ada dan lagi yang cucunya, harus betul. apa lagi ya yang diharapkan ya anak cucu itu bahagia gitu kan. Kemudian diberi fitrah gitu. Nah untuk budaya sawalan itu apakah itu juga terbentuk dari zaman dulu gitu, karena kan ya biasanya penuh dengan aduh mau saum sawal tapi besok mau ada sawalan nih di sini gitu, nggak jadi lagi gitu kan. Kalau biasanya sawalan kan kita akan penuh dengan makanan juga dan sebagainya. Makna dari sawalan itu sendiri dan kapan itu ada tidak Bu dalam kajian akademik gitu tentang budaya syawalan di Jawa gitu, selain tadi mudik, makan ketupat gitu. Ya, sawalan itu sebenarnya mulai muncul ketika ini ada kumpulan pengajian gitu kumpulan pengajian, kemudian mereka sudah waktu pengajian itu kan sudah terjadwal. Nah, kemudian mereka membuat besok Idul Fitri, artinya dia menyebutnya sawalan, kapan mau kita adakan gitu. Nah, itu terjadi ya, kemudian orang menyebutnya itu sawalan dan kemudian menentukan jadwalnya. Nah, itu dari itu
termasuk kita Aisyah sendiri itu selalu gitu merancang kapan kita akan sawalan. Setelah gitu. setelah Ramadan ada buka bersama, habis itu jadi kangen buka bersama sama Syawalan ya. Mudah-mudahan tahun depan nih udah bebas zero gitu, zero betul, dari betul, corona corona 19 kita bisa melakukan budaya-budaya itu yang ternyata maknanya luar biasa gitu ya Bu ya. Oke, ada lagi yang apa nih? Oke. Tadi apa ya namanya setelah sholat Id ya, kalau saya nih akan membedakan ya Bu ya, karena saya ini belum ada yang dari Melayu, Bugis dan sebagainya. Saya nih dari pengalaman pribadi yang orang Sunda. Kalau di Sunda Bu, habis Lebaran itu ada berkunjung ke tetangga-tetangga. Biasanya tetangga yang lebih kita akan melihat bukan membedakan strata status sosial, tapi misalnya yang dituakan atau tokoh masyarakat kita akan mendatangi. Nah, enaknya kalau di Jogja, di Jawa lah khususnya gitu ya, di Jawa. Enaknya silaturahmi itu bisa selesai dalam 1 hari, karena setelah Idul Fitri biasanya kumpul di masjid. Nggak tahu kalau di tempat Ibu ya. Kalau di wilayah saya Karangkajen biasanya ada kumpul di masjid, semua warga satu RW gitu, satu kampung akan di sana dan saling meminta maaf. Itu udah selesai. Jadi nggak ada lagi membuang waktu, bukan buang waktu, artinya waktunya bisa dipakai untuk yang lain gitu. Nah, itu juga bagian dari budaya-budaya daerah lokal atau apakah ada juga makna selain itu gitu, silakan. Ya, budaya itu berproses ya Mbak. Jadi artinya bahwa orang semakin melihat bagaimana supaya lebih praktis semuanya. Tapi sebenarnya maknanya nggak hilang ya Bu ya? Maknanya tidak hilang, sama. Jadi kalau di Kauman itu yang terjadi apa setelah sholat Idul Fitri itu di alun-alun utara. Nah itu di situ ada sekolah SD ya, SD Kauman itu. Nah di situ tuh dipakai tempat untuk jadi langsung setelah pulang sholat, langsung di situ, tidak di masjid, malah di situ. Untuk warga kampung. Untuk warga kampung Kauman begitu. Nah kemudian itu mungkin karena dekat dengan masjid ya, yang kalau seperti saya punya tempat suami itu ada juga yang langsung masih sampai sekarang masih ya, orang yang dituakan kemudian dikunjungi. Jadi masih ya sebenarnya masih itu ada. Juga makna yang kalau bisa jangan sampai hilang ya Bu ya, betul. Jangan sampai hilang ya. Karena orang tuanya mungkin sudah tidak kuat untuk tidak kuat ke masjid atau kumpul gitu kan, kemudian itu. Tapi ya beberapa orang tua sekarang masih. Kemudian kalau dalam masa yang sekarang modern ini ya paling tidak nanti kalau tidak bisa langsung dari sholat Id kemudian bersalam-salaman, nanti mengadakannya acara khusus sawalan di masjid. Kapan? Itu kemudian dijadwalkan. Itu sebenarnya lebih praktis ya, dan itu juga bisa sebenarnya bisa dikemas gitu ya Bu untuk mempertimbangkan beberapa hal. Kita coba lagi ada pertanyaan dari Mariani Kota Garut. Halo, Wilujeng Sonten orang Garut. Assalamualaikum Bu. Maaf saya mau tanya, ada istilah nadran ke makam itu hukumnya Bu, mohon dijelaskan. Nadran, mungkin kalau di Sunda namanya nadran, bukan nyadran. Nadran itu setahu saya kayak ke makam terus nabur bunga gitu ya, kalau nggak salah gitu ya. Teh Mariani Kota Garut. Oke. Gimana Bu? Ya itu sebenarnya kok tidak jelas ya. Dalam Islam itu kan nyadran itu tidak ada ya. Itu budaya seperti itu budaya yang muncul di masing-masing tempat wilayah. Ya. Dan kalau misalnya orang nyadran untuk makam ya, berziarah itu kan tidak harus ke tempat keluarga orang tua. Kalau sama orang tua sama keluarga itu yang penting nomor satu adalah didoakan ya. Itu kan. Tapi sebenarnya itu juga tidak salah kalau misalnya mau datang ke makam. Itu tidak salah, dan itu juga sekalian membersihkan tempat kuburannya itu ya. Nah itu tidak salah juga. Dan mendoakan langsung di kuburannya sebenarnya nggak salah ya. Asal mungkin juga karena yang disalahkan kalau ada yang menganggap kuburan itu
bisa memberikan bisa sesuatu. memberikan ya berkah dan sebagainya. Iya, Itu iya, kan iya. banyak di masjid-masjid di Jawa itu yang saya lihat itu kuburan seseorang itu kemudian dikunjungi, kemudian minta berkah di situ. Nah, itu kan enggak boleh kayak gitu. Kemudian dan juga diharapkan nyadran itu juga tidak meminta sama orang tua minta apa, tidak, tapi mendoakan supaya orang tua itu ya kalau dalam bahasa Jawa itu padang kuburannya, jembar kuburannya, kemudian diampuni dosa-dosanya, diterima amalannya, dan kemudian diberikan tempat yang mulia di surga Firdaus misalnya, seperti itu. Nah, itu harap doanya itu seperti itu ya. Itu harapannya. Ya bisa mau langsung ke kuburannya kalau memang mungkinkan, itu juga bagus ya. Tapi tidak harus dipaksakan kan. Begitu ya Teh Mariani dari Garut. Sebenarnya tidak ada tuntunan untuk nadran atau nyadran, tapi juga tidak salah kalau misalnya mau berangkat ke kuburan mendoakan secara langsung atau membersihkan gitu ya. Baik, kita masih punya waktu beberapa menit ke depan untuk ibu bapak teman-teman yang sudah hadir bergabung lewat Zoom dan juga menyaksikan siaran langsungnya lewat YouTube ataupun Facebook di akunnya Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita masih berada di Tablik Institut Muhammadiyah ya. Silakan Anda bisa menuliskan kembali kebersamaan kita, masih punya kesempatan untuk bertanya langsung dengan narasumber kami Ibu Nuraini Setiawati PhD ya. Assalamualaikum, ada lagi? Oh, belum ada. Bu, dari sudut pandang budaya nih ya Bu ya, karena kan ada budaya-budaya yang sudah hilang, ada budaya-budaya baru bermunculan. Dari budaya silaturahmi di Idul Fitri, tidak hanya di Jawa saja, mungkin bisa lebih luas lagi ya. Apa sih budaya-budaya yang harus kita pertahankan dengan tadi makna filosofis yang dalam maknanya, artinya yang jangan sampai hilang gitu ya. Silakan Bu. Karena betul. Kayak ngabuburit zaman dulu sama ngabuburit zaman sekarang udah beda lagi rasanya gitu ya Bu. Iya, betul sekali. Silakan. Ya, itu memang masyarakat itu memiliki tradisi yang bagus itu ya, perlu kita pelihara ya. Ya, seperti kalau tadi ketupat itu tadi ya, itu filosofi Jawa. Filosofi Jawa itu punya makna bahwa ngaku lepat, mengakui kesalahan dan laku papat, itu tadi yang saya jelaskan. Dalam mengaku kesalahan, masyarakat Jawa itu melakukan tradisi sungkeman. Sungkeman itu mengajarkan bahwa pentingnya menghormati kepada orang tua, rendah hati, kemudian punya permohonan yang ikhlas keikhlasan dan ampunan dari kedua orang tua, khususnya dengan juga orang tua dan saudara-saudaranya. Nah, itu jadi yang penting itu tadi ya, kalau sebenarnya kalau kita salah itu tidak perlu untuk dikumpulkan nanti Idul Fitri kita terus minta maaf, itu tidak. Nanti minta maafnya pas Idul Fitri aja gitu ya. Gitu. Enggak benar. Itu yang perlu perlu kita itu kemudian budaya saling kasih sayang sama orang tua, keluarga, sahabat-sahabat, itu perlu tetap kita pertahankan gitu. Tentang intinya mudik nih Bu. Itu. Saya mau tanya tentang budaya mudik ya. Dari beberapa makna filosofi dari budaya mudik kembali ke udikan. Takutnya nih budaya mudik ini juga akan berkurang, padahal orang masyarakat Indonesia rela keluar dana banyak gitu, siap dengan macet-macetan gitu. Kalau sekarang era teknologi ini sudah bisa membantu untuk silaturahmi, takutnya juga budaya mudik ini akan berkurang. Wah, padahal mudik itu saya selalu menunggu-nunggu. Jadi walaupun capek, nanti kalau udah ketemu keluarga capeknya hilang gitu. Nah, ini pendapat Ibu ya sebagai seorang ahli budaya nih, bisa menyampaikan untuk tradisi mudik. Kalau
apa ya, secara budaya itu sebenarnya bagus itu dipertahankan ya. Walaupun bikin macet dan bapak-bapak yang di jalan raya tambah Tapi kerjaannya ya itu tadi bagaimana sekarang solusinya gitu. Oke, dicari Solusinya ya. itu dicari. Kalau masih kondisi masih ada COVID seperti ini ya tidak perlu kita ya. Betul. Sudah video call saja sudah cukup gitu. Sudah cukup ya. Karena nanti anak-anak yang datang atau kalau orang tua itu biasanya sehat karena di rumah terus ya. Nah, ini anak-anak itu yang punya waktu terbang yang tinggi itu, kerja kemana kemari ketemu temennya nah itu ya itu harus punya ini sendiri ya, punya perhitungan sendiri bahwa saya kalau ketemu sama orang tua keluarga nanti ini malah menjalar tidak penyakit COVID-nya ya. Takutnya malah membawa penyakit gitu penyakit. Nah, itu oleh karena itu ya itu sekarang bolehlah untuk kita melihat situasi dan kondisi ya. Solusinya itu. Dan juga kalau misalnya Lebaran itu masih macet-macet seperti ini ya mestinya ya bagaimana ya diperhitungkan, tidak harus, saya kira tidak harus pas hari raya datang bersama-sama atau pemerintah memberikan akses jalan yang cukup nyaman untuk para pemudik gitu. Nah, itu mudah-mudahan nanti harapan kita kan pemerintah bisa membuat yang nyaman itu seperti apa supaya Lebaran itu bisa terpelihara, karena itu memang budaya silaturahim itu juga baik ya, bagus. Baik, budaya silaturahim tetap harus dipertahankan, mudik-mudikan, macet dan sebagainya sebenarnya ini bisa diatasi karena dibalik kecrowditan atau keruwetan mudik itu ada banyak makna di situ ya. Karena secara psikologi saya sendiri misalnya walaupun capek, kalau sudah kumpul capeknya hilang gitu. Cuma harus diperhatikan keselamatan jiwa juga di jalan, perhatikan kalau pakai kendaraan sendiri, kalau pakai transportasi juga diperhatikan gitu ya. Kalau saat pandemi, kalau misalnya sudah diperbolehkan tahun depan tetap ya harus menjaga juga ya kenyamanan dan keamanan gitu ya. Bagi diri kita sendiri dan bagi orang yang kita kunjungi, apalagi orang-orang yang dikunjungi adalah orang-orang yang tersayang gitu ya Bu ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan nih Bu tentang budaya silaturahmi pada Idul Fitri di Jawa yang khas di Jawa gitu, yang tetap harus dipertahankan dan mempunyai makna yang luar biasa ini terhadap kemanfaatan umat gitu. Mungkin Ibu bisa sampaikan, silahkan. Ini belum ada yang mau bergabung. Oke, silahkan. Bagiannya Ibu Nur dulu. Itu sebenarnya budaya mudik itu ya. Idul Fitri silaturahim, menjalin silaturahim itu sangat bagus sekali ya. Budaya yang dipertahankan yaitu pertama adalah bagaimana ya kerinduan dengan orang tua, keluarga itu supaya bisa kalau hanya dengan video call itu kan sudah modern sekali, kurang mantep itu ya. Kalau bisa pelukan ya, bisa pelukan, makan bareng gitu ya, ngobrol bareng iya. Terus itu bisa jadi ya antar keluarga kalau lewat video call, lewat HP, lewat WA itu ada sedikit ketegangan gitu ya kalau bicara itu ya. Lain kalau ketemu kan lain ya. Nah, itu ya nggak masalah. Karena untuk bisa. Kalau saya sempat baca silaturahmi itu jembatan yang menghubungkan dua sisi katanya, sisi yang berbeda dengan jiwa kasih dan sayang. Kalau kasih dan sayang lewat media kayaknya juga belum bisa sampai nembus gitu ya. Ya gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Ada yang mau disampaikan Bu, karena waktunya juga sudah jam 17 waktu Indonesia bagian barat, berarti waktunya sudah selesai nih. Sebelum saya pamit, Ibu bisa menyampaikan kepada teman-teman. Ya, jadi budaya silaturahmi itu silaturahim pada masa Idul Fitri itu bisa dipertahankan, tapi juga melihat situasi dan kondisi yang sedang ada begitu ya. Jadi tidak perlu kita harus harus berkumpul-kumpul tapi kondisinya tidak memungkinkan. Kalau kondisi sekarang itu adalah sedang COVID, harus PPKM ya, itu lebih bagus harus seperti itu, nggak masalah. Tidak harus kontak
tubuh, kontak ketemu, tatap muka itu tidak perlu, itu tidak apa-apa gitu ya. Tapi nanti kalau sudah, mudah-mudahan sudah sudah zero ya kok. Zero Iya, ya, virusnya. virusnya corona sudah hilang. Nah, monggo silahkan, tapi ya diatur jangan sampai berjubel-jubel tidak menyenangkan ya. Oke. Itu, dan juga Nanti- tidak jangan sampai hutang-hutang gitu ya. Oke, itu juga perlu diperhatikan ya. Perlu Ya, diberi. mudah-mudahan tahun depan sudah diadakan kembali acara halal bihalal. Kalau di daerah saya halal bihalal, kalau di Jawa Syawalan misalnya, itu silaturahmi yang tetap harus dipertahankan begitu ya. Mudik juga perhatikan itu mudik juga budaya yang perlu dipertahankan ya, tapi dengan memperhatikan berbagai situasi, kenyamanan dan ya. keamanan gitu ya. Saya akan menyampaikan salah satu hadis dari Bukhari, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Mudah-mudahan sore hari ini juga kami bisa bersilaturahmi walaupun jaraknya boleh terpisah, tapi kita tetap bersama dalam satu tempat untuk bisa saling berbagi wawasan dan pengetahuan. Terima kasih Ibu Nur Aini Setiawati, Ya, PhD. sama-sama. Iya, sehat selalu ya Bu ya. Sama-sama. Iya. Dan terima kasih juga untuk semua ibu bapak hadirin yang sudah bergabung lewat Zoom meeting dan juga sudah menyaksikan live YouTube dan juga live di Facebook akunnya Pimpinan Pusat Majelis Tarjih. Kami yang sekarang berada di Tabligh Institut Muhammadiyah Pusdiklat undur diri, semoga selalu sehat dan semakin baik lagi situasinya ke depan, dan kita akan bisa berbincang banyak hal untuk memperkaya sudut pandang kita dan meluaskan pikiran kita. Terima kasih, saya Rosa Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.